Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita Komalasari dengan NIM 25MJ002. Di sini saya akan membuat video manajemen sumber daya manusia yang meliputi orientasi dan penempatan karyawan, penilaian kinerja, pengembangan karyawan, kompensasi, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan terkait PHK. Yang pertama yaitu ada orientasi dan penempatan karyawan. Pada kasus pertama dijelaskan bahwa perusahaan mereka merekrut 10 karyawan baru dan langsung menempatkan mereka bekerja tanpa memberikan program orientasi. Setelah 3 bulan, munculnya berbagai masalah seperti tingginya kesalahan kinerja, produktivitas yang rendah, sulit beradaptasi dengan budaya perusahaan, serta meningkatnya turnover atau karyawan. Program orientasi sangat penting karena membantu karyawan baru memahami tugas dan tanggung jawab. Selain itu, orientasi membuat karyawan mengenal budaya, organisasi, peraturan perusahaan, standar operasional atau SOP, serta lingkungan kerja. Jika orientasi dilakukan dengan baik, karyawan akan lebih cepat beradaptasi, bekerja lebih percaya diri, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebaiknya jika orientasi tidak dilakukan secara efektif, maka akan muncul berbagai dampak negatif seperti meningkatnya kesalahan produksi, rendahnya produktivitas, sulit bekerja sama dalam tim, tingginya tingkat keluar masuk karyawan, dan terganggu proses produksi perusahaan. Program orientasi yang baik dimulai sejak hari pertama dengan memperkenalkan profil perusahaan, struktur organisasi, lingkungan kerja, pelatihan SOP atau standar kualitas, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian didamping oleh karyawan senior sebagai mentor. Selain itu, dilakukan evaluasi secara berkala agar perusahaan mengetahui perkembangan setiap karyawan baru. Yang kedua ada penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pada materi ini terdapat beberapa unsur yang dinilai yaitu kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama, kualitas hasil produksi, kuantitas produksi, pengawasan karyawan, dan kemampuan memecahkan masalah. Dari hasil penilaian diperoleh total nilai sebesar 31 yang menunjukkan bahwa karyawan memiliki kinerja yang baik. Misalnya kepemimpinan menunjukkan kemampuan mengarahkan tim, kedisiplinan yaitu mencerminkan tanggung jawab terhadap aturan perusahaan, kerjasama menunjukkan kemampuan bekerja dalam kelompok, ya, sedangkan kualitas dan kuantitas produksi menggambarkan hasil yang telah dicapai. Kemampuan pengawasan dan pemecahan masalah juga penting karena seorang pemimpin harus mampu mengendalikan pekerjaan dan menyelesaikan masalah secara efektif. Yang ketiga, ada metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama yaitu metode checklist. Pada metode ini penilaian hanya memberi tanda apakah suatu perilaku sesuai atau tidak sesuai. Contohnya supervisor produksi bersedia lembur, menjaga keberhasilan area kerja sesuai standar K3, disiplin hadir tepat waktu, dan mampu menyusun jadwal produksi dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan yaitu kurang aktif, membantu rekan kerja, serta kurang menerima masukan dari anggota tim. Kedua, metode checklist atau insiden atau checkpoint. Metode ini mencatat perilaku positif dan negatif yang dilakukan karyawan selama periode tertentu. Contoh perilaku positif adalah aktif mengawasi proses produksi, memberikan arahan kepada operator baru, menyusun jadwal produksi secara efektif, dan mampu memotivasi tim.
Sedangkan perilaku negatif yang dicatat antara lain kekurangan tegas terhadap pelanggan atau SOP, kurang menginspirasi keterlambatan bahan baku, serta kurang mendengarkan saran anggota tim. Yang keempat yaitu pengembangan karyawan. Kasus berikut membahas PT ABC yang mengalami penurunan produktivitas karena beberapa karyawan belum mengatasi teknologi baru, sulit beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang kurang baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa program pengembangan. Yang pertama adalah pelatihan atau training untuk meningkatkan kemampuan teknis. Yang kedua ada mentoring atau coaching, yaitu pendamping secara langsung oleh atasan atau karyawan senior. Yang ketiga adalah works atau komunikasi dan kerjasama tim agar hubungan antar pegawai menjadi lebih baik. Yang keempat adalah evaluasi kinerja secara berkala untuk melihat perkembangan kemampuan setiap karyawan. Dalam pengembangan SDM terdapat 3 kemampuan utama, yaitu kemampuan teknis digunakan untuk mengoperasi alat dan teknologi. Yang kedua, kemampuan teoritis, membantu memahami konsep dan prosedur kerja. Yang ketiga, sedangkan kemampuan konseptual yang membantu berpikir strategis, mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Keberhasilan program pengembangan dapat diukur melalui peningkatan produktivitas, tercapainya target kinerja, meningkatnya kepuasan karyawan, dan semakin efisien kerja tim. Yang kelima, sistem kompensasi. Materi selanjutnya membahas sistem kompensasi di PT ABC. Permasalahan yang terjadi adalah perusahaan tidak menaikkan gaji selama 3 tahun, meskipun biaya hidup meningkat dan bonus hanya diberikan kepada bagian pemasaran. Akibatnya muncul rasa ketidakadilan dan di kalangan karyawan bagian produksi, administrasi, dan gudang. Dampaknya adalah motivasi kerja menurun, produktivitas menurun, tingkat absensi meningkat, dan banyak karyawan kompeten memilih mengundurkan diri. Sebagian manajer atau HR, strategi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan gaji sesuai inflasi, menerapkan bonus berbasis kinerja untuk semua divisi, melakukan evaluasi jabatan dan beban kerja, serta memberikan insentif dan tunjangan secara adil. Dengan sistem kompensasi yang adil, perusahaan dapat mempertahankan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai. Yang keenam, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang paling disukai adalah kepemimpinan demokrasi, karena pemimpin selalu melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan sehingga tercapailah komunikasi dan kerjasama yang baik. Sebaliknya, gaya otoriter kurang disukai karena semua keputusan ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota. Namun sebenarnya setiap gaya memiliki kondisi yang tepat. Gaya otoriter cocok digunakan saat keadaan darurat dan membutuhkan keputusan yang cepat. Gaya demokrasi cocok diterapkan dibutuhkan diskusi dan kerjasama tim. Sedangkan gaya laissez atau faire cocok untuk anggota sudah berpengalaman dan mampu bekerja secara mandiri. Yang ketujuh, pengambilan keputusan terkait PHK. Kasus terakhir membahas perusahaan pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan sehingga harus memilih antara mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15% atau melakukan PHK terhadap 20% karyawan. Dalam materi ini, alternatif pertama yaitu mengurangi gaji seluruh karyawan
Alasannya karena keputusan tersebut dapat mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, menjaga keamanan kerja, mengurangi dampak sosial akibat PHK, serta menganggap karyawan serta sesuai dengan konsep human atau kapital yang menganggap karyawan sebagai aset penting perusahaan. Walaupun pengurangan gaji dapat menurunkan motivasi, tetapi dampaknya dinilai lebih ringan dibandingkan kehilangan pekerjaan. Alasannya karena agar keputusan dapat diterima, perusahaan harus bersikap transparan, melibatkan perwakilan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, menggunakan data yang objek, dan menjaga komunikasi yang terbuka. Selain itu, perlu terus memberikan apresiasi kepada karyawan agar motivasi tetap terjaga meskipun perusahaan sedang menghadapi kesulitan. Kesimpulannya, yaitu dari seluruh materi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusianya melalui dari proses orientasi, penilaian kinerja, pengembangan kompensasi, pemberian kompensasi yang adil, dan penerapan gaya kepemimpinan yang tepat, hingga pengambilan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.